Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kali ini saya akan berdiskusi bagaimana cara menghasilkan pupuk 1 ton dengan 1 liter M4 ya, 1 liter M4. Nah di sini kebetulan beliau adalah salah satu tim penyuluh pertanian. Beliau adalah Bapak siapa namanya Pak? Mukti Ali. Mukti Ali, yang saat ini masih aktif di Dinas Pertanian ya Pak ya? Di Perikanan. Oh di Perikanan, sekarang sudah pindah ya? Yeah. Oh ya, sekarang sudah pindah. Dan kita akan berdiskusi bagaimana sih bisa menghasilkan 1 ton pupuk gitu dengan 1 liter M4 saja. Nah ini harganya juga terjangkau ya, hanya Rp25.000. Oke, kira-kira bisa dijelaskan nih Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Mukti Ali. Kalau basisnya sejarah teknologi pertanian, kan tapi dulu saya lama di penyuluh pertanian, aktifnya tahun 2007 sampai 2011. Kan tapi walaupun sudah tidak aktif di penyuluh pertanian, kan tapi jiwa kita masih jiwa penyuluh loh. Masih ada ya. Jadi kalau jiwa penyuluh itu ya gimana kalau jiwa kita masih jiwa penyuluh, jadi kita masih mencintai pertanian. Jadi oke, seperti yang saya sampaikan tadi, dari awal bahwa kalau kita di dunia pertanian, kita akan mengenal yang namanya pupuk. Pupuk, ya kan? betul. Pupuk ini ada 2 jenis, pupuk organik dan pupuk anorganik. Anorganik itu apa? Pupuk konvensional dan pupuk kimia, ya kan? Kita tidak berbicara masalah pupuk anorganik, akan tapi kita berbicara masalah pupuk organik seperti yang sampaikan tadi. Kita berawal dari M4. Dulu saya waktu masih aktif sebagai penyuluh, saya masih pernah ikut pelatihan bagaimana sih untuk bikin bokasi kan, dan manfaat pupuk organik itu gimana gitu kan. Jadi pupuk organik ini ya berbeda terbaliknya dengan pupuk kimia atau pupuk anorganik ya. Kalau anorganik itu semakin lama dosisnya akan semakin tinggi ya. Kalau kita hentikan maka akan dampaknya bukan main, sama-sama kita ketahui. Nah kalau pupuk organik ini itu kebalikan dari itu. Semakin lama kita gunakan, dosisnya bisa kita turunkan. Karena tujuan daripada organik ini, terutama kita berbicara masalah M4, itu untuk menyuburkan tanah, untuk mengembalikan kesuburan tanah, untuk mengembalikan kealamian tanah dengan cara untuk itu mengembangkan mikroorganisme, ya. Jadi M4 ini kan kalau orang-orang pertanian baik tentang palawija segala macam itu dengan M4 ini sudah tidak asing lagi nih, ya kan? Sudah bermasyarakat betul M4 ini. Kan tapi kebanyakan penggunaannya di lapangan orang itu masih bagaimana tuh? Masih nafsi lah gitu kan? Iya. Nah M4 ini harus kita ketahui dulu. M4 ini apa sih M4 ini? M4 ini EM4 ya, efektif mikroorganisme. Empatnya ada 4, berarti ada 4 unsur mikroorganisme dalam ini. Oh iya, ya? 4 unsur ya. 4 unsur mikroorganisme dalam satu botol ini. Betul. Jadi mikroorganisme ini semua orang mungkin kita pernah masih SD pernah kita pelajari. Mikroorganisme itu adalah makhluk ya. Makhluk hidup. Kan tapi makhluk hidup yang tidak bisa dilihat oleh mata tanpa ada alat gitu kan, harus pakai mikroskop. Ya. Seperti apa? Seperti bakteri, ya, seperti jamur, kuman, itu tergolong dalam mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini makhluk hidup, ada yang jahat, ada yang tidak, ada yang buruk, ada yang baik. Kan tapi walaupun semuanya bermanfaat untuk makhluk hidup, ya. Nah, mikroorganisme yang dikembangkan dalam 4 unsur ini itu tujuannya untuk menyuburkan tanah, ya kan? Makanya M4 ini sudah tidak asing lagi, sudah familiar lah dengan pertanian. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengaktifkan ini? Kita kan pernah mendengar saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita dari M4 ini kan langsung beli 1 botol, langsung dicorkan di tanaman-tanaman gitu kan? Bahkan ada juga yang menggunakan M4 ini dengan dicampur dengan herbisida. Waktu nyemprot dimasukin ke tangki dan disemprot dengan herbisida. Itu tidak sependapat dengan aku, nggak pendapat. Gimana?
Karena kita tahu bahwa ini kan makhluk hidup, mikroorganisme. Kalau kita campur dengan herbisida, dia akan mati. nah itu yang terjadi. Jadi tujuan kita kan untuk menghidupkan itu, untuk mengembangkan mikroorganisme ini. Supaya apa? Supaya tanah kita subur, ya. Nah, jadi kita langsung cara untuk mengaktifkan M4 ini. Jadi M4 ini bandingannya kita harus menggunakan molasses, ya. Molasses ini tujuannya, gunanya yaitu untuk makanan daripada mikroorganisme ini. Oh iya, betul. Ya, molasses ini bisa kita bikin dari air gula aren, bisa dari gula pasir, bisa dari susu, bisa manis madu, bisa. Kan tapi lebih hemat dan lebih cepatnya kita gunakan gula pasir. Ya. Nah, penggunaan gula molasses dengan M4 ini harus sebanding. Harus banding. Kalau 1 liter M4 harus 1 liter gula molasses. Caranya 1 kilo gula pasir itu kita didihkan dengan air 1 liter. Ya, setelah larut jadilah dia molasses. Nah, kemudian sudah 2 bahan. Nah, kita tambah lagi dengan bahan ketiga, yaitu air beras. Air beras. Sama-sama kita ketahui bahwa air beras ini kan saripatinya masih tinggi tuh. Masih tinggi ya. Makanya kalau cuci beras itu jangan langsung dibuang. Bisa kita manfaatkan untuk produk pertanian, ya kan? Jadi sama-sama kita tahu bahwa air beras ini kan saripati padi yang masih kental, masih bagus. Tujuannya sebagai makanan dan media berkembang biaknya mikroorganisme. Ya. Nah, jadi untuk praktisnya kita praktikin. Jadi ini air beras lebih kurang setengah liter atau 500 ml, ya. Untuk air beras 500 ml ini sebagai contoh ya, sebagai sampel. Ini hanya cukup kita gunakan M4 itu 1 tutup botol aja sudah cukup. Oh, 1 tutup botol aja sudah cukup. Ya, 1 tutup botol sudah cukup. Dengan cara begini. Nah, kemudian M4 ini pengalaman juga nih. Kalau beli M4 di toko pertanian, itu buka dulu lah perlu. Oh, boleh dibuka dulu. Tapi kalau dibuka sana kan nggak boleh. Kita bawa pulang dulu, kita buka, kita cium dulu. Kalau baunya masih bau ragi, bau asam, ya, yang nggak busuk lah, kan? Berarti mikroorganisme masih aktif. Masih aktif. Ya. Tapi kalau baunya udah bau sekali, udah busuk, itu nggak usah kita manfaatin, percuma, karena mikroorganisme itu udah mati, ya. Nah, jadi kita 1 tutup aja, 1 tutup M4, 1 tutup botolnya, kita masukkan ke air beras setengah liter dengan bandingan molasses 1 tutup juga. 1 tutup. Artinya 1:1. 1:1. Kita masukin juga. Nah, udah larut. Ini jadikan boleh katakan induk daripada pupuk organik. Kalau kita ingin pupuk padat, kita tinggal cari bahan padat. Ya, misalnya seperti apa itu? Kalau bahan padat yang kita katakan yang keterangan di 1 ton seperti yang disampaikan dari awal tadi, yaitu kita berbagai macam bahan organik. Kotoran ternak, bisa kotoran ayam, bisa kotoran sapi, bisa kotoran kambing. Kemudian itu sekam kopi yang sudah lama, ya, sudah busuk lah boleh katakan. Kemudian tuh ampas kelapa yang kalau orang hajatan banyak tuh, ya minta aja. Itu bagus untuk pupuk. Bagus. Kemudian itu dedak halusnya padi. Itu kan di tempat orang di mesin-mesin banyak tuh. Tapi perlu kita beli. Paling 1 karung itu berkisar 25.000 lah gitu kan, mungkin dapat. Nah, jadi kita bikin banding berapa lah gitu. 1:1 lebih bagus. 1:1. Sehingga 1 ton. Kalau untuk 1 ton itu? Untuk 1 ton. Untuk 1 ton itu, kalau kita punya bahan 1 ton yang bahan organik padat, ini kita gunakan 1 liter. Oh, jadi 1 liter ya? 1 liter M4, 1 liter molasses, dan lebih kurang 10 liter atau 5 liter ya cukup air beras. Kita campurkan lagi dengan air biasa. Kalau misalnya tidak air beras?
tidak jadi masalah ya. Ya, lebih bagusnya air beras. Air beras lebih bagus air beras karena air beras itu kan mengandung saripati beras yang masih kental, masih bagus sekali. Jadi inilah induknya. Jadi kalau kita bikin bokasi cair, ini udah cukup, udah bisa. Ini setengah liter air beras udah kita campur dengan satu tutup empat dan molasses. Ini bisa kita campurkan dengan air 5 liter, bagus ya. 5 liter. Nah, udah kita campur dengan air 5 liter tadi, bisa kita untuk nyiram bunga, untuk ngecor cabai, ngecor tanaman segala macam, ya. Karena empatnya udah berkembang, udah aktif, ya. Kita fermentasikan dulu, lebih baiknya fermentasikan dulu semalam gitu kan. Biar efektif bener empatnya itu, mikroorganismenya Lebih berkembang lagi. Ya, lebih berkembang lagi. Nah, bisa kita gunakan untuk bunga. Ini bunga-bunga yang kita miliki, ini kita tidak menggunakan pupuk. Oh, tidak menggunakan pupuk. Kita hanya cukup menggunakan terus seperti ini. Jadi setiap masak kita tidak mubazir untuk yang air berasnya, kita kumpulkan, ya kita bikin seperti ini. Ya, dengan empat dan molasses. Artinya sudah bisa menjadi pupuk ya? Iya, udah. Berasnya. Jadi tujuannya untuk menyuburkan tanah. Jadi logikanya, kalau tanah kita subur, unsur haranya tercukupi, maka yakinlah tumbuhan tanaman itu akan subur. Ya. Kalau tanamannya subur, batangnya sehat, ya otomatis bisa produksi lebih baik. Lebih baik ya. Munafiklah kita mengatakan ingin meningkatkan produksi, sementara tanah dasarnya unsur haranya sudah kurang. Sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini kan di dunia pertanian kita sekarang itu sudah ketergantungan dengan herbisida. Herbisida, betul. Nah, herbisida itu sebenarnya bukan tidak bermanfaat, sangat bermanfaat kan, tapi pemanfaatan penggunaannya saja yang kadang-kadang masyarakat kita masih gimana gitu kan. Iya kan? Sehingga semakin lama tanah kita semakin tandus, yang disebabkan oleh apa? Unsur haranya berkurang. Unsur hara berkurang karena kenapa? Karena mikroorganisme di permukaan tanah itu sudah mati. Sudah mati. Jadi tujuan kita dengan empat, dengan bokasi cair, bahkan bokasi padat tadi, ya untuk menyuburkan tanah. Itu sementara. Oke, artinya kalau misalnya untuk 500 ml ini bisa satu tank kira-kira? Bisa ya? Untuk satu tangki, ya untuk 2 tangki aja udah cukup. Bisa ya? Iya, untuk 2 tangki tank supplier ya. Itu udah cukup untuk kita ngecor, untuk kita apa tuh? Semprot bisa, sistem semprot. Iya, yang tujuannya adalah ke tanah. Ke tanah supaya dia lebih berkembang di tanah, supaya tanah kita semakin subur. Artinya tidak ada mengandung apa namanya overdosis. Oh enggak, karena pupuk organik ya, selalu kita sampaikan bahwa organik itu tidak ada sistem overdosis atau kelebihan dosis. Artinya Ya, bertolak belakang sama yang bahan. iya, betul. Karena begini, kadang pernah kita praktekkan ya, tanah dalam pot, dalam vas bunga itu udah lama bener, sehingga unsur haranya boleh katakan sudah tidak ada lagi. Tanah masih tetap sebagai media tumbuh. Media tumbuh. Betul. Akan tapi tanah itu tinggal ampasnya tanah. Jadi dengan saya gunakan bokasi cair, itu saya buktikan selama 3 bulan saya masukkan bokasi. Setelah 3 bulan selanjutnya saya gali tanah itu sudah tumbuh cacing-cacing, sudah tumbuh. Kenapa? Karena ada kehidupan dalam tanah. Betul. Ya kan? Karena mikroorganismenya udah berkembang lagi. Jadi terbukti bahwa bisa menyuburkan tanah, bisa mengembalikan ke alamian tanah. Oke, ini Kan gitu. untuk cair ya. Iya. Kemudian mungkin teman-teman yang ingin mencoba untuk yang seperti yang padat. Padat. Bisa dari ampas kelapa, eskam padi, terus bekas dedak kopi dan sebagainya, atau kotoran hewan ya. Iya. Itu proses pengendapannya seperti apa ya? Proses fermentasinya saya lebih detail ya, karena kita belum ada bahan praktek, jadi kita secara jelaskan secara teori. Jadi sudah terkumpul 1 ton bahan organik yang terdiri dari beberapa bahan yang saya sampaikan tadi, itu disiramkan dengan
bokasi cair. Bisa dilakukan dengan penyemprot. Iya, bisa dengan sprayer, bisa dengan alat, atau kita Rendam. kita percik-percikkan. Itu gantung gimana caranya mau kita lah. Oh, iya. Nah, yang penting tingkat larutnya air atau basahnya bahan organik tadi itu kira-kira 40-50%. Dalam arti kata tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Tidak terlalu kering. Nah, itu sudah kita basahin rata, itu kita hamparkan di tempat, ya kita kasih tutup ya. Ditutup, kemudian kita fermentasikan selama 3 minggu atau 21 hari. 21. Kalau sudah 21 hari, itu ditandakan dengan berkembang biaknya jamur di dalamnya. Oh, ada tanda-tanda. Ada tanda-tandanya, Sudah jadi. ya. Dengan suhunya yang dapat kita ukur, suhu itu jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai lebih dari 50 derajat, dan jangan sampai turun di bawah 30 derajat. Oh, jadi ada pengaturan suhunya. Iya, kita dengan tangan kita biasa, kita buktikan itu. Selagi kita bisa kita pegang, berarti masih tahan, kan? Jadi tahan, berarti ya suhunya masih normal, masih kira-kira 40 derajat itu. Nah, kalau suhunya udah tinggi bener, berarti harus kita buka tutupnya. Supaya apa? Supaya mikroorganismenya hidup, nggak mati, kan? Nah, jadi kalau sudah seperti itu, sudah kita angin-anginkan, sudah kita fermentasikan, ya siap pakai. Sudah bisa kita lakukan pemupukan di area pertanian tersebut. Ya, bisa kita gunakan untuk tanaman perkebunan seperti kopi, tanaman palawija, hortikultura, bahkan untuk bunga-bunga, tanaman hias segala macam, itu lebih baik. Dan semakin lama dosisnya semakin bisa kita kurangi. Oh, bisa Iya, kan? kita kurangi. Jadi Bisa kita kurangi, ya. dalam setiap tahun itu tidak mesti kita tambah. Oh, ini harus tambah lagi nih dosisnya supaya makanan dalam tanaman tercukupi. Iya, tidak. Semakin kita semakin lama tanah semakin gembur, Semakin jadi ya. semakin kurang untuk ini ya. Iya, misalnya satu batang kopi itu tahun ini kita gunakan 1 kilogram misalnya. 1 kilogram. Nah, kalau mikroorganisme sudah berkembang, tanah itu sudah subur, loh tahun depan kan bisa kita kurangin. Bisa kita kurangin, bahkan tahun-tahun ke depannya itu bisa kita ada jeda, gitu kan? Lebih menghemat biaya. Lebih menghemat biaya, gitu kan? Kan tapi bukan berarti kita membelakangi atau kita tidak peduli lagi dengan pupuk anorganik. Ya, betul. Karena tujuan fungsinya itu ya berbeda-beda, gitu kan? Karena pupuk organik itu tujuannya untuk mengembalikan kesuburan tanah supaya ketersediaan unsur hara dalam tanah itu tercukupi. Munafik lah kita mengatakan tanah kita mau kopi kita mau sehat kalau unsur hara di dalam itu kurang Ya, tidak tercukupi. Nah, gimana berbicara produksinya sementara batangnya nggak sehat, tanahnya nggak subur. Ya. Nah, gitu logikanya seperti itu. Oke, demikianlah dari hasil diskusi mengenai cara pengolahan membuat pupuk, yaitu dengan menggunakan M4 ya. Jadi buat teman-teman dunia pertanian, kadangkala banyak yang belum mengetahui ya, bukan tidak mengetahui, belum mengetahui bagaimana cara proses pembuatan pupuk yang akan kita gunakan, kita aplikasikan di perkebunan kita. Jadi yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Mukti Ali, saya ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu kita siapkan M4 1 liter, kemudian molasenya yaitu air gula yang sudah kita larutkan ya. Artinya air gula ini kita didihkan dulu dengan tujuannya supaya air gula ini lebih larut dan menjadi cair. Nah, setelah menjadi cair jangan dicampur dulu dengan M4 karena posisinya masih panas. Jadi kita tiriskan dulu, setelah dingin kita campurkan, yaitu mencampurkannya yaitu dengan 1:1. Tujuannya kenapa harus dingin? Artinya kalau dingin mikroorganisme ini tetap hidup. Jadi kalau dia panas, kita langsung campurkan, mikroorganisme dalam M4 ini mati ya. Jadi kita harus dingin dulu gula yang sudah dilarutkan. Nah, setelah dicampurkan satu persatu, 1:1, lalu kita campurkan dengan
media pupuk yang akan kita buat, yaitu salah satu contohnya yaitu air beras yang sudah kami buat. Yang kami buat ini kalau bentuknya cair 1 kali 24 jam sudah bisa kita gunakan, sudah kita bisa cor atau semprot ya ke perkebunan kita. Nah, kalau yang bentuknya padat ya, ini belum kita buat contoh ya, sampelnya, cuman kita kasih teori. Yang bentuknya padat kita siram secara merata. Setelah basah kita pendapkan dulu. Artinya kita fermentasi selama 21 hari. 21 hari yaitu sekitar 3 minggu. Lebih lama lebih bagus ya, Pak ya. Ya enggak, memang kapasitasnya seperti itu. Oh, kapasitasnya memang seperti itu. 3 minggu. 3 minggu, artinya 21 hari. Setelah itu baru kita gunakan. Nah, demikianlah cara proses pembuatan pupuk alami, yaitu pupuk organik untuk teman-teman dunia pertanian. Semoga ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau komentar, silakan komentar di channel link YouTube Yadius HD. Semoga ini bisa diaplikasikan buat teman-teman dunia pertanian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.